Selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru di rapat perdana panitia Infinity 2025. Di rapat ini kita akan mengusahakan untuk menyusun dan membentuk struktur kepanitiaan terbaik. Pertama-tama, perkenalkan nama Bapak Indriawan sebagai dosen pembina dari kegiatan ini. Sebelum kita menentukan siapa penjabat kita harus tahu dulu berapa total potensi kita pada rapat kali ini. Mari kita lihat berapa banyak mahasiswa yang hadir. Silakan perkenalkan nama kalian satu persatu. Baik Pak, perkenalkan saya nama Fadriani B dengan NIM 12405. Saya Mawar dengan NIM 1240502. Saya Irma dengan NIM 12432. Saya Rahmawan dengan NIM E012456. Perdana ini kita punya 3 orang mahasiswi dan 1 orang mahasiswa. Kira-kira ada berapa total pilihan panitia untuk calon ketua saja maupun langsung memilih ketua dan wakil ketua? Berdasarkan pembahasan pada rapat, kira-kira ada berapa total pilihan panitia untuk calon ketua saja maupun langsung memilih ketua dari wakil ketua. Di sini kita akan menghitung banyaknya cara menggunakan kaidah pencacahan. Nah, apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan adalah dasar dalam kombinatorika, yaitu ilmu matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya susunan atau kemungkinan yang dapat terjadi dari suatu percobaan atau peristiwa. Dalam hal ini, strategi panitia Infinity. Secara umum, kaidah pencacahan memiliki 2 aturan utama yang sering digunakan. Pertama, aturan penjumlahan digunakan ketika ada beberapa pilihan yang saling lepas, tidak dapat terjadi secara bersamaan, dan ada hanya perlu memilih salah satu dari pilihan tersebut. Contohnya, seperti pemilihan ketua panitia dari 4 calon yang terdiri dari 3 mahasiswi dan 1 mahasiswa. Di sini ada aturan penjumlahan, total cara pilihan mahasiswi ditambah pilihan mahasiswa. Ada 3 orang mahasiswi dan 1 orang mahasiswa, maka total cara 3 ditambah 1 yaitu 4 cara. Jadi terdapat 4 cara untuk memilih ketua panitia dari 4 calon. Kedua aturan perkalian digunakan ketika ada serangkaian terjadi atau keputusan yang harus terjadi secara berurutan, saling berhubungan atau bertahap, dan satu keputusan memengaruhi jumlah pilihan keputusan berikutnya. Contohnya seperti pemilihan ketua dan wakil ketua panitia dari 4 calon. Kita menggunakan aturan perkalian. Di sini aturan perkalian total cara pilihan ketua dikali pilihan wakil. Keputusan pertama ketua ada 4 calon. Keputusan kedua wakil tersisa 4 kurang 1 sama dengan 3 calon. Maka total cara 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara untuk memilih ketua panitia dari 4 calon. Nah, bisa dilihat dari sisi ini ketua. Ketika Fajri menjadi ketua, kemungkinan pasangannya Fajri dan Mawar, Fajri Irma, Fajri Rahmawan. Ketika kita memilih Mawar sebagai ketua, Mawar Fajri, Mawar Irma, dan Mawar Rahmawan. Ketika kita memilih Irma sebagai ketua, kemungkinan pasangannya Irma Fajri, Irma Mawar, Irma Rahmawan. Dan ketika Rahmawan sebagai ketua, kemungkinan pasangannya Rahmawan Fajri, Rahmawan Mawar, dan Rahmawan Irma. Jadi ada 12 cara, yaitu 3
3 dikali 4. Jadi ada 12 cara untuk memilih panitia dari 4 calon. Pembahasan sebelumnya kita menentukan berapa banyak total calon untuk memilih ketua saja maupun langsung memilih ketua dan wakil. Kita akan lanjut pada pemilihan inti 2 posisi berbeda, namun kali ini kita akan memilih sekretaris dan bendahara. Di sini kita punya 4 calon dan harus mengisi 2 posisi. Dan tentunya urutan sangat penting karena jabatan ini berbeda. Kira-kira ada berapa banyak pilihan panitia untuk sekretaris dan bendahara? Berdasarkan pembahasan pada rapat, kira-kira ada berapa banyak pilihan panitia untuk sekretaris dan bendahara. Di sini kita akan menghitung banyaknya cara menggunakan permutasi. Nah, apa sih kaidah permutasi itu? Permutasi adalah konsep dasar dalam kaidah pencacahan atau kombinatorika yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan atau urutan yang berbeda dari sekelompok objek. Ciri utama dalam permutasi adalah urutan sangat penting. Jika mengubah urutan, objek akan menghasilkan susunan yang dihitung itu berbeda. Permutasi digunakan untuk menghitung susunan K objek yang dipilih dari N objek total, di mana pengulangan tidak diperbolehkan dan urutan diperhatikan. Contohnya adalah kasus berapa banyak pilihan panitia untuk sekretaris dan bendahara dari 4 calon. Kita bisa lihat dari penjelasan berikut. Permutasi K dari N yaitu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial, di mana N sama dengan 4, K sama dengan 2. Maka permutasi 2 dari 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial sama dengan 12 cara. Adapun detail susunannya, yang pertama Fajri Mawar, kedua Fajri Irma, ketiga Fajri Rahmawan, keempat Mawar Fajri, kelima Mawar Irma, keenam Mawar Rahmawan, ketujuh Irma Mawar, kedelapan Irma Fajri, kesembilan Irma Rahmawan, kesepuluh Rahmawan Fajri, ke-11 Rahmawan Mawar, dan ke-12 Rahmawan Irma. Baik, sekarang kita akan memilih 2 mahasiswa untuk divisi acara dari 4 calon, di mana kalian semua memiliki peran yang setara untuk pemilihan ini. Ada berapa banyak total pilihan untuk memilih 2 orang dari kalian? Saya akan menjelaskan mengenai materi kombinasi. Pada rapat sendiri itu yang ditanyakan adalah ada berapa banyak total pilihan untuk memilih 2 orang dari mahasiswa yang hadir pada rapat dengan mahasiswa yang setara atau sama. Nah, di sini kita akan menghitung banyaknya cara menggunakan kombinasi. Apa sih kaidah kombinasi itu? Kombinasi adalah konsep fundamental dalam kaidah pencacahan atau kombinatorika yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara memilih atau menyusun sekelompok objek di mana urutan tidak penting. Ciri utama kombinasi adalah bahwa susunan yang dihasilkan dari urutan yang berbeda akan dianggap sama dan hanya dihitung 1 kali. Kombinasi digunakan untuk menghitung jumlah cara memilih objek dari N objek total, di mana urutan tidak diperhatikan. Contohnya adalah dalam kasus berapa banyak pilihan untuk 2 orang tim divisi acara dari 4 calon setara, kita bisa lihat dari penjelasan yang akan saya tuliskan di papan. Untuk rumus kombinasi sendiri adalah kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Nah, pada kasus ini, pada kasus rapat sebelumnya, N sama dengan 4 dan K sama dengan 2. Maka akan mendapatkan kombinasi 2 dari 4 adalah 4 faktorial per 4 faktorial per 2 faktorial
dikali 4 dikurang 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, di sini kita membagi habis salah satu membagi 2 faktorial yang ada di bawah karena di atas juga terdapat 2 faktorial. Maka akan didapatkan 4 dikali 3 per 2 dikali 1 sama dengan 12 per 2. Nah, 12 per 2 sama dengan 6. Maka didapatkan berapa banyak pilihan untuk 2 orang tim divisi acara dari 4 calon yang setara. Maka didapatkan 6 cara pada kasus ini. Nah, untuk materi kombinasi ini sendiri, rumus kombinasi awalnya berasal dari kombinasi K dari N sama dengan permutasi K dari N per faktor integrasi. Di mana pada kali sebelumnya permutasi 2 dari 4 per faktor integrasi di sini adalah 2 faktorial sama dengan permutasi pada kali sebelumnya yaitu 12 per 2 dikali 1 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cara. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan pasangan urutan untuk enam pasangan itu sendiri, di mana kita akan mendapatkan pasangan Fajri dari mahasiswi Fajri dan Mawar, Fajri dan Irma, maksud saya adalah Fajri dan Mawar, Fajri dan Irma, Fajri dan Rahmawan, Mawar dan Irma, Mawar dan Rahmawan, kemudian Irma dan Rahmawan. Nah, lihat ini telah terdapat 6 pasangan, di mana pasangan ini sendiri tidak ada yang berulang atau hanya 1 kali pasangan. Itulah penjelasan mengenai materi kombinasi dari pertanyaan yang ada pada rapat. Terima kasih. Dari hasil rapat kita telah mendapatkan 4 cara untuk memilih calon ketua saja, 12 cara untuk memilih ketua dan wakil ketua, 12 cara berbeda untuk menyusun sekretaris dan bendahara, serta 6 cara untuk memilih 2 anggota untuk tim divisi acara. Cukup saja untuk rapat kali ini untuk menentukan siapa saja yang menjabat akan dipilih pada rapat berikutnya. Kaidah pencacahan skenario 3 orang mahasiswi dan 1 orang mahasiswa. Berapa total pilihan untuk ketua saja dan pilihan untuk ketua serta wakil? Perhitungan penjumlahan dan perkalian. Kasus 2, permutasi urutan dalam kurung urutan penting. Skenario memilih sekretaris dan bendahara dari 4 calon. Penalaran urutan itu karena jabatan berbeda. Perhitungan permutasi 2 dari 4. Kasus 3, kombinasi dalam kurung urutan tidak penting. Skenario memilih 2 anggota tim divisi acara dari 4 calon. Penalaran urutan untuk penting karena semua orang memiliki peran yang sama. Perhitungan kombinasi 2 dari 4. Kapan permutasi digunakan? Jika urutan
atau posisi memiliki makna dalam kurung misalnya jabatan. Kenapa kombinasi digunakan jika urutan tidak penting, hanya fokus pada komposisi kelompok yang terpilih? Kami telah memberikan ide matematika secara jelas dan menunjukkan bahwa proses berpikir matematis, yaitu menentukan apakah urutan relevan atau tidak, adalah kunci dalam memecahkan masalah kombinatorika, bukan sekedar menerapkan rumus. Matematika di sini mengajarkan kita untuk belajar secara umum.